Oke, jadi kita akan lanjut ke persamaan Maxwell yang kedua, yaitu terkait dengan hukum Maxwell-Ampere ya. Tapi dalam kasus ini, kasus khusus dari hukum Maxwell-Ampere adalah ketika tidak ada perubahan flux listrik, jadi hanya ada arus gitu. Jadi medan magnet itu dihasilkan hanya karena ada arus listrik. Nah, itu disebut dengan hukum Ampere. Jadi untuk hukum Ampere ini, strateginya adalah kita kan akan punya berbagai macam sumber arus gitu ya. Misalkan ada arus yang berupa titik seperti ini. Jadi kalau dia dari depan dia adalah titik. Kita strateginya adalah menggambar apa yang disebut dengan Amperian loop. Dia adalah loop yang melingkupi dari sumber arus ini. Dan kita melihat atau menggambar Amperian loop ini sesuai dengan bentuk dari sumber arusnya. Kalau misalkan dia titik atau nanti misalkan berbentuk cincin seperti ini, oh berarti nanti kita gambar Amperian loop-nya juga berbentuk, kalau dilihat dari ini ya, kalau misalkan dilihat dari depannya, dia juga berbentuk lingkaran gitu. Nah, jadi kayak gitu strateginya. Kita akan menggambar Amperian loop. Oke. Biar lebih kebayang, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Kita dikasih 3 buah distribusi arus. Kita disuruh menggambarkan garis medan magnet, H sebagai fungsi rho, serta sketsa dari H sebagai fungsi rho. Oke, kita coba kerjakan dulu ya untuk bagian B. Kita cari dulu ekspresi H sebagai fungsi rho. Oke, kalau kita gambarkan ya, distribusi arus itu seperti ini. Pertama, konstan 3 ampere. Berarti bisa kita gambarkan kayak gini ya. Ini lagi-lagi kalau kita lihat dari depan ya. Kalau kita lihat dari depan gitu, ada sumber arus 3 ampere seperti ini. Kemudian ada K nih. Kalau kita lihat dari satuannya 5 ampere per meter. Oh, berarti dia itu bentuknya adalah sumber arusnya itu berupa lingkaran seperti ini karena dia dibilang terletak pada rho sama dengan 2 gitu. Berarti ini jaraknya 2. Berarti kalau dilihat dari depan ya. Kalau dilihat dari bird view seperti ini, dia itu berupa sumber arusnya ini seperti tabung gini gitu. Nah, kemudian J 1 ampere per meter kuadrat. Oh, berarti dia ada rapat arus luas nih. Berarti kalau kita gambarkan dia seperti ini. Ini warnanya kita buat beda nih. Kita buat beda. Dibilang untuk rho dari 4 sampai dengan 5. Nah, berarti seperti ini ya. Ini adalah J rapat arusnya, ini adalah K rapat arusnya. Sedangkan ini adalah I besar arusnya. Nah, hukum Ampere itu gimana? Integral H dl sama dengan I enclosed. Nah, berarti kan kita akan menggambar Amperian loop. Dalam hal ini kalau dilihat dari depan berupa lingkaran juga gitu kan. Jadi kasus pertama seperti ini, kasus kedua seperti ini, kasus ketiga seperti ini, dan kasus keempat seperti ini gitu. Kita mencakup atau mengerjakan untuk semua kasus. Oke, kasus pertama dulu, berarti rho-nya itu kurang dari 2. Dia berarti sketsanya seperti ini. Nah, untuk kasus pertama ini berarti I enclosed-nya itu adalah I, yaitu sebesar 3 ampere. Nah, itu ruas kanannya. Sedangkan ruas kirinya, integral H.dl. Nah, berarti kan perhatikan. Kalau misalkan sumber arusnya seperti ini Amperian loop-nya, nanti kan medan magnet yang dihasilkan itu kan arahnya adalah radial. Arahnya kan adalah melingkari seperti ini gitu ya. Berarti kan artinya antara vektor dl
ini vektor singgung lingkaran ini dengan medan magnetnya dia akan selalu searah gitu kan. Akan selalu searah antara H dengan dl-nya. Berarti nanti integral H dot dl untuk keseluruhan panjang ini, panjang Amperian loop ini akan bernilai H dikali keliling dari Amperian loop-nya, yaitu 2 pi rho gitu. Nah, berarti dari hukum Ampere kita punya H dikali 2 pi rho akan sama dengan In close, yaitu 3. Berarti H ketika rho kurang dari 2 adalah 3/2 pi rho, seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan untuk kasus kedua, yaitu ketika rho-nya itu di antara 2 sampai dengan 4, ya kan? Di antara 2 sampai dengan 4. Berarti sketsanya seperti ini kurang lebih. Amperian loop-nya itu seperti ini. Nah, jadi dia sudah mencakup ini, muatan titik serta muatan cincin ini gitu ya. Sorry, sumber arus titik ini dan sumber arus cincin ini. Berarti In close-nya itu adalah I ditambah J dikali ini, dikali panjang cincin merah ini gitu. J dikali keliling. Nah, J dikali keliling. Yaitu I-nya adalah 3, J-nya adalah bukan J tapi K. Ditambah K dikali keliling. K-nya adalah 5 ampere per meter. Sedangkan kelilingnya adalah 2 pi dikali 2 gitu kan. 2 pi kali 2 gitu, keliling dari sumber arus cincin ini. Nah, berarti dia adalah 3 ditambah 20 pi. Berarti H untuk R di antara 2 sampai dengan 4 adalah 3 ditambah 20 pi dibagi dengan 2 pi rho. Oke. Nah, untuk kasus ketiga, yaitu ketika rho-nya itu di antara 4 sampai dengan 5, berarti kita punya sketsanya kurang lebih seperti ini. Nah, perhatikan bahwa terdapat sebagian dari sumber arus ini ya, yang warna biru ini, yang di dalam gitu, yang di dalam Amperian loop ini. Berarti dalam kasus ini, In close-nya itu adalah I ditambah K dikali 2 pi kali 2, oke, ditambah J dikali ini, fraksi dari luas ini. Berarti kan pi R kuadrat atau pi rho kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat gitu. Berarti ini adalah 3 ditambah 5 dikali 4 pi ditambah J. J itu tadi besar 1 dikali pi rho kuadrat dikurang 16. Nah, berarti kita punya H untuk rho di antara 4 sampai dengan 5 itu adalah 3 ditambah 20 pi dikurang 16 pi ditambah pi rho kuadrat dibagi dengan 2 pi rho gitu ya. 2 pi rho. Nah, atau bisa kita tuliskan 3 ditambah 4 pi dibagi 2 pi rho ditambah rho per 2. Nah, di sini perhatikan bahwa H-nya itu berbanding lurus dengan seperro ditambah rho gitu ya. Nah, tapi kan nanti seperro-nya kan kecil dibandingkan dengan rho. Berarti nanti kalau kita disuruh sketsa, H ini kurang lebih berbanding dengan rho gitu. Dia
hampir mendekati garis lurus tapi nggak necessary lurus gitu. Oke. Itu untuk kasus ketiga. Sedangkan kasus keempat, yaitu ketika rho-nya lebih besar dari 5, kita punya kayak gini berarti sketsanya. Kita punya I enclosed-nya itu adalah I ditambah K dikali 2pi kali 2 ditambah J dikali luasnya. Berarti kan Pi jari-jari luar kuadrat, 5 kuadrat dikurang jari-jari dalam kuadrat. Atau dia adalah 3 ditambah 5 dikali 4pi, yaitu 20pi, ditambah J-nya 1, ini dikali 9, atau 3 ditambah 29pi. Nah, berarti dengan hukum Ampere, H untuk rho lebih besar sama dengan 5 meter adalah 3 ditambah 29pi dibagi dengan 2pi rho. Nah, jadi kita punya jawabannya ya. Untuk soal B-nya tadi, H sebagai fungsi rho itu bisa kita bagi ke dalam 4 kasus. Kasus pertama tadi adalah 3 per 2 pi rho. Kasus kedua adalah 3 ditambah 20 pi dibagi 2 pi rho. 3 ditambah 20 pi dibagi 2 pi rho. Ini untuk kasus rho kurang dari 2. Ini untuk kasus rho di antara 2 sampai dengan 4. Kemudian tadi kasus ketiga ini ya, 3 ditambah 4 pi per 2 pi rho ditambah rho per 2. Ini untuk rho di antara 4 sampai dengan 5. Sedangkan untuk rho lebih besar sama dengan 5 itu adalah 3 ditambah 29 pi per 2 pi rho. Nah, ini jawabannya untuk bagian B. Sekarang kita coba kerjakan yang bagian C dulu nih. H sebagai fungsi rho. H sebagai fungsi rho gimana sketsanya? Oke. Kita perhatikan untuk rho di antara 0 sampai dengan 2, kita punya dia sebanding dengan seperro gitu ya. Berarti dia ginilah gambarnya gitu. Ini untuk rho dari 0 sampai dengan 2. Kemudian kita perhatikan saat rho-nya itu 2, dia lompat gitu ya. Dia ada tambahan 3 per 2. Dia ada tambahan 20 pi per 2 pi kali 2 gitu. Berarti dia kurang lebih dia langsung lompat gitu seperti ini. Dia discontinue. Dan di sini dia sebanding dengan seperro. Nah, gitu. Berarti kan saat rho-nya 4 ya. Berarti kan 3 ditambah 20 pi dibagi 2 pi kali 4. Kalau kita bandingkan dengan 3 per 2 pi kali 2. 3 per 2 pi kali 2, kita bandingkan gitu ya. Ini 2. Nah, ini masih lebih besar nih. Ini masih lebih besar. Ya kan, 3 ditambah 20 pi kan masih lebih besar dari 6. Berarti kita punya ya ini di bawah kurang lebih seperti inilah gitu. Ini dari 2 sampai 4, kemudian dari 4 sampai 5 dia sebanding dengan rho gitu. Sebanding dengan rho. Dan kalau kita masukkan rho-nya 4, kita punya 3 ditambah 20 pi per 2 pi kali 4. Ini untuk dari yang sini ya. Sedangkan untuk yang dari sini, dia adalah 3 ditambah 4 pi per 2 pi kali 4
ditambah 4/2. Berarti kan ini 3 ditambah, ini kalau kita kali 2 pi kali 4 kali pi kali 4, kita punya dia sama gitu ya. Berarti dia sifatnya tidak ada diskontinuitas, berarti dia seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dia meluruh seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu sketsa H sebagai fungsi rho. Ini sebanding dengan 1/rho, ini sebanding dengan rho ditambah 1/rho, ini sebanding dengan 1/rho, ini sebanding dengan 1/rho. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang yang A. Gimana sketsa dari medan ininya ya? Gimana sketsa dari medan magnetnya pada sistem ini? Kita perhatikan bahwa di setiap titik, artinya untuk nilai rho berapa aja, dia bernilai ada gitu nilainya. Dia tidak bernilai 0. Dan dia tidak sempat ada perubahan arah. Karena di sini untuk soal ini keseluruhan distribusi arus dia searah semua gitu. Tapi misalkan seandainya K ini dia arahnya adalah minus AZ, berarti ada peluang nih, ada kemungkinan dia tiba-tiba dia berubah arah gitu. Misalkan tadi H sebagai fungsi rho-nya itu dia bisa kayak gini. Dia kayak gini, mungkin dia melewati titik 0 gitu. Nah, tapi dalam kasus ini dia karena searah semua, berarti sketsanya tuh kayak gini. Sketsanya tuh kayak gini. Ya di setiap titik nilai H-nya itu nggak sama dengan 0 gitu. Dan arahnya akan selalu sama, yaitu counterclockwise. Yaitu AZ positif gitu ya. Counterclockwise. Lagi-lagi ini gambarnya kurang akurat, karena kan biasanya kita menggambarkan vektor itu panjangnya sebanding dengan kuatnya gitu ya. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi aja, yang menyatakan bahwa di setiap titik, di setiap nilai rho itu ada H-nya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk persamaan Maxwell kedua tentang hukum Ampere. Kita lanjutkan di bagian berikutnya.